Gol pertama pun seperti itu, Mang Desa. Ya. Lepas penjagaan, ngalaweng, malaweng, tidak sigap. Jadi ente lain merhatikan pemain, merhatikan bola, we. Eta. Pas bola lewat, geus we jelema di tukang. Itu nya anu kudu jadi perbaikan pisannya. Terutama bola-bola manti dan konsentrasi pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat hari Selasa, Bobotoh, dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bertemu di Ngobrol Persib. Ngobrol Persib. Sebagai penikmat sepak bola, bukan pengamat, bukan komentator, emang desanya. Ya, mah anu resep. Orang mah resep ningali main bal we nya. Aya karasep ka hiji klub. Jeung KBG da kurang mah di lalajuan, anda main bal main saloh nya. Da resep we geus eta mah. Alhamdulillah kemarin Persib mendapatkan hasil yang baik meskipun kurang memuaskan. Ya. Mendapat 1 poin di kandang Dewa United yang berkandang di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Sempat unggul 2 kali Mang Desa dan berhasil disamakan pun 2 kali oleh Dewa United melalui skema bola mati. Eta melihat pertandingan kemarin berarti salah satu kelemahan kita dalam 2 pertandingan kita sudah kebobolan berarti 3 gol Mang Desanya lini belakang. Dan kemarin yang ya mungkin disoroti banyak bobotoh, banyak penonton merenannya dan deterjen lah di media sosial masalah lini belakang yang katanya belum kompak, terutama lini bek kanan dan tandem Nick Kuiper yang belum klop, tapi tenan naon, ia masih awal musim. Double lagi hen pas mimiti main di Persib teu langsung halusnya. Aya ngatogna oge, kena naonnya jadi pembelajaran yang pemain muda siga Robi Darwisnya. Bahwa terus berkembang dan terus belajar. Mang Desa, melihat pertandingan kemarin kumaha ta kemarin? Yang pasti kalau secara umum sebuah pertandingan yang sangat seru mentilainya, apalagi bisa disebut imbang sih sebetulnya, walaupun memang kalau untuk penguasaan bola dominan Dewa United lebih unggul, bahkan di atas 60% lah Dewa United memegang bola. Tapi Mentile dengan hasil seri ini sebetulnya ya tidak terlalu buruk juga untuk Persib, dimana kan apalagi ini bermain di kandang lawan, dan yang dikhawatirkan Mentile sekarang tuh Persib justru lagi banyak pemain-pemain yang cedera Mentile. Badai cedera. Iya, beberapa pemain untuk menghadapi nanti ke depan ke lawan Arema juga beberapa pemain seperti David, Klok, Beckham, Febri, Rezaldi yang kemarin. Oh, Rezaldi cedera kemarin. Iya, banyak pemain-pemain yang cedera. Nah, ini juga sebetulnya walaupun di awal ya harus jadi pikiran karena intensitas Liga Indonesia ternyata tahun musim sekarang sangat tinggi sekali intensitasnya Mang Desanya. Tim-tim lain pun mempersiapkan dengan komposisi pemain yang sangat baiknya. Dan memang beberapa kekuatan tim juga sekarang terlihat barulah, jadi sulit ditebak juga pemain, apalagi untuk pramusim kemarin kan tidak semua tim bisa dipantau, mungkin ada sebagian besar tim juga nggak ikut dalam pramusim, dan uji coba juga sangat jarang terlihat di, ya istilahnya ada rekaman pertandingan uji coba lawan juga jarang mungkin. Dan mungkin kembali ke pertandingan kemarin mungkin memang ada beberapa yang perlu dievaluasi sebetulnya, terutama lini belakang, dan ini juga sudah banyak yang udah jadi sorotan lah untuk Nick Kuiper belum klop dengan Pranca, tapi Pranca yang belum klop mungkin ya. Pranca yang Nick makan nasi boleh di Bandung badannya. Menyesuaikan ya. KTP lagi sih gana sekelwa Nick mengis boga. Jadi kemarin itu memang terlihat kehilangan Alberto sangat terlihat di pertandingan kemarin Bang Tile.
Terlebih untuk di depan juga sama, ketika David da Silva ditarik atau diganti juga pola permainan Persib sepertinya agak berubah. Dan mengira untuk lini belakang, terutama di babak kedua kemarin itu terlihat kocar-kacir, kerepotan. Jadi ada beberapa, ya bukan blunder lah, ada beberapa keputusan yang tidak perlu lah, bola-bola lepas, bola-bola ya ibaratnya itu harusnya menjadi dasar sepak bola gitu. Passing pendek, passing simpel, teman yang kosong. Jadi ada terlihat kepanikan dan terlihat kehilangan fokus, konsentrasi nanti, termasuk juga gol Egy Maulana juga itu dari konsentrasi pemain yang agak buyar nanti. Lepas penjagaan. Gol pertama pun seperti itu Mang Desa, lepas penjagaan, ngalaweng, tidak sigap. Jadi ente lain merhatikan pemain, merhatikan bola we. Pas bola lewat geus we jelema di tukang. Itu anu kudu jadi perbaikan pisannya. Terutama bola-bola manti dan konsentrasi pemain. Ya, ini menjadi PR bagi Bojan Hodak juga untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pertandingan Dewa United, dan juga itu mempilih bagaimana menyiapkan atau mengganti atau mengantisipasi pemain-pemain yang pemain inti yang tidak bisa bermain di pertandingan selanjutnya lawan Arema ya, Minggu 25 Agustus. Nanti itu akan kita bahas sedikit di akhir Mang Desa. Untuk penampilan dari pertandingan kemarin ada angin segar lah sedikit melihat penampilan Tirone Del Pino menjadi penyerang lubang dan berhasil membuat brace untuk pertama bagi Persib. Ada sedikit terobati lah setelah kita kehilangan Stefano Beltrame yang menghubungkan dari lini tengah ke depan. Sekarang kita mulai menemukan, tapi tidak bisa dinilai dalam satu pertandingan Mang Desanya. Tapi ada sedikit harapan lah menemukan penyerang lubang atau pemain nomor 10 di kita. Semacam pembuktian untuk Tiron ya, karena dulu ketika bergabung Persib hanya satu kali pertandingan. Dan ini juga pembuktian bahwa Tiron layak di Persib gitu. Dan layak mengenakan nomor 10 sepertinya. Betul. Kita dalam yang harus diwaspadai ke depan Mang Denny ya, kita dalam menghadapi tim-tim dengan penguasaan bola yang sangat tingginya. Seperti kemarin kan di Piala Presiden kita menghadapi Borneo. Penguasaan bola pun hampir 60% atau hampir 70% Mang Denny-nya. Dewa United pun permainan penguasaan bola jauh di atas Persib. Nanti dengan Arema pun tidak jauh itu. Dan tim-tim lain mungkin akan melihat wah Persib lamun di penguasaan bolana dan diredam dalam serangan balik kocar-kacir seperti kemarin. Kemarin kan kita kalah dalam penguasaan bola babak kedua setelah David da Silva ditarik. Dan serangan balik kita pun kurang efektif Mang Desa, dimatikan dari lini tengah. Kita dapat bola seperti Adam Ali, Slamet Irianto, Ciro. Bola di tengah Cangge Malik saya pemain Dewa. Pressing ketat seperti itu kan mematikan transisi dari bertahan ke serangan balik. Dan itu berhasil dilakukan oleh Dewa United. Terutama setelah David ditarik keluar, dan pas gol penyama kedudukan kita refocus 2-2. Mengantisipasi Mang Denny, apakah strategi seperti apa yang harus mungkin diubah oleh Bojan? Iya, Mang Tile, kalau melihat prinsip Bojan nggak perlu main indah, pragmatik, menguasai bola, yang penting menang ya. Tapi kalau dievaluasi lagi, ternyata banyak pemain tim-tim yang menguasai bola lebih banyak, kecenderungan untuk menangnya lebih tinggi justru. Nah itu juga, apalagi misalkan Persib bisa menguasai jalannya pertandingan dengan efektivitas yang tinggi juga, saya kira ini menjadi bahan evaluasi untuk diterapkan oleh Bojan Hodak mungkin. Itu saya kira itu. Untuk pertandingan melawan Arema ya. Iya, apalagi Arema tidak kalah mengerikan skuadnya dengan Dewa United. Apalagi Arema terakhir kan
sebagai berstatus sebagai Juara Piala Presiden. Nah itu mungkin. Masih awal musim, masih banyak yang harus diperbaiki Mang Dedinya. Ya. Masih ada 30 kurang lebih 36 pertandingan lagi lah. Jangan berkecil hati nih. Ya. Damun tim mun eleh wae, mun menang wae mau tungkul-tungkulnya pasti tangga terus. Nah, sugan we mundur heula saeutik yang ngawahan teh. Tah eta. Berarti orang geus boga 4 poin ayeuna nya. Penghuni klasemen di 6 kalau nggak salah. 6. Peringkat 6. Berarti anu masih sempurna 2 pertandingan 2 pekan ini PSM Makassar. Nah, ada 3 klub yang masih sempurna, PSM, Borneo sama Bali United masih ya di pekan kedua sudah mengumpulkan 6 poin dan menjadi penghuni papan atas gitu. Menjadi pesaing kita di liga. Harus Harus. jangan Persib jangan kalah bersaing. Jangan bersaing. Di bawahnya. Jangan sampai banyak kehilangan poin terutama Mang Deni dalam kompetisi format seperti ini. Ya, harus setiap pertandingan sangat berharga. Ya. Sangat berharga. Mau ada kemungkinan penambahan pemain nggak Mang Deni? Ya, kira-kira ningali loba nu cedera kieu Persib ya. Untuk penambahan pemain saya kira tidak ya, dan memang regulasinya juga nanti kan ada jendela transfer di pertengahan musim. Saya pikir yang akan dilakukan oleh Bojan adalah menyiapkan beberapa pemain pengganti. Dia akan ya saya kira akan mencari alternatif siapa pemain yang mengisi plot-plot yang kekosongan pilar-pilar Persib yang cedera itu mungkin. Apalagi kita kan akan bermain di AFC League 2 Mang Deni. Per pertengahan September nanti. Melawan berarti tanggal 15 atau tanggal 19 September melawan tim dari Thailand Port FC ya. Menjadi pertandingan pertama. Ada kekhawatiran tuh Mang Deni ningali pemain orang loba nu cedera nya kamari. Dengan kondisi ini komposisi pemain rada ringrang tuh. Tapi ya justru mungkin ini juga jadi kesempatan Bojan Hodak untuk mencoba pemain-pemain baru yang jarang yang jarang turun. Siapa tahu kan untuk potensi pemain-pemain muda juga bisa muncul dari kondisi seperti ini. Karena Persib sendiri kalau kedalaman sih sudah bagus, cuman karena terlalu banyak yang cedera ya berpengaruh juga saya pikir. Tinggal loba dipaenkeun meureunannya ame ngasah. Da suku ge lamun teu loba leumpang mah tiis. Kudu loba diadukeun si bincurang teh meureunna si pemain-pemain ngora kudu wah berani memainkan lah nya merotasi. Tapi kemarin juga Bojan mulai meratasi penjaga gawang Teja Paku Alam yang memuat penyelamatan yang sangat mahal di menit akhir Mang Desa menepis. Ada 2 pemain Persib juga dipanggil sama timnas. Jadi Persib akan banyak kehilangan pemain. Selain Kevin juga Dimas akan dipanggil. Berarti minggu nanti merupakan pertandingan terakhir Persib di Liga sebelum jadwal FIFA kualifikasi Piala Dunia ya, menghadapi Australia kalau nggak salah ya. Ada jeda rotasi kemarin sudah diterapkan Bojan dengan memainkan Teja di posisi penjaga gawang, Mateo. Dua itu kan sudah mulai mudah-mudahan di jeda ini Mang Tile bisa dijadikan semacam waktu pemulihan dan beberapa pemain bisa cepat sembuh. Karena kalau menurut informasi untuk David Da Silva tidak terlalu parah untuk cederanya. Yang paling yang dipastikan absen lama itu Febri ya. Febri. Ari Klok kemarin juga sudah di bawah, hanya tidak masuk line up. Beckham masih tidak masuk line up, tidak dibawa juga Beckham, berarti kondisinya memang belum pulih. Beckham teh tiis eta non haneut lah si eta teh soleh si eta mah ngasupkeun wae jeung ngaganggu we ka batur teh alus. Harus pemain-pemain seperti itu kitanya anu ngaganggu konsentrasi perlu orang siga gitunya. Satu ya Mang Desa mulai obrolan iyalah melenceng dari pembahasan Persib kemarin. Berarti yang harus diambil pelajaran kemarin konsentrasi lini belakang terutama menghadapi bola-bola matinya. Tong ngalamun inti namanya. Jeung daya juang harus
ditingkatkan terus. Dan ya sebetulnya di posisi belakang juga yang paling penting adalah komunikasi Bang Tile. Dan kemarin terlihat chemistry-nya kurang jalan dan membuat pertahanan agak sedikit berantakan Bang Tile ya. Ini loba diserang jadi lieur modelannya capek mah. Panik, konsentrasi, apalagi kalau di babak kedua dengan kondisi fisik yang sudah menurun, itu juga sangat riskan karena konsentrasi akan semakin berkurang gitu. Menghadapi Arema nanti Mang Denny hari Minggu 25 Agustus, Arema pun datang ke Bandung dengan kekalahan di kandang melawan Borneo-nya 2-0. Ya. Arema baru dapat 1 poin dari 2 pertandingan Mang Denny. Motivasinya pun berlipat. Ya. Terutama yang harus diwaspadai itu pemain nomor 10 si Willian dan striker Arema bekas Madura United Dalberto. Ya. Serta pemain tengahnya pun Arhan Kakak, Arhan Fikri yang main pemain timnas yang sangat mobil di lini tengah. Ya. Kira-kira untuk menghadapi agresivitas si Dalberto, si Lokolingo eta Mang Denny-nya, terutama kan main di Jalak, kita harus menjaga keangkeran Jalak Harupat. Apakah kita main menunggu seperti biasanya sepak bola pragmatis atau dengan penguasaan bola tinggi Mang Denny? Saya melihat lebih efektif kalau kita melakukan pressure ya, apalagi tampil di hadapan Bobotoh. Kalau menunggu juga itu eksesnya akan sangat agak kurang baik lah, karena penguasaan bola itu intinya lagi ya, penguasaan bola Persib harus lebih ditingkatkan lagi Mang Tile. Ya mudah-mudahan Mang Tile kalau untuk musim ini ya tidak hanya di luar. Kalau kemarin kan banyaknya Persib unggul di luar Bang Tile. Ya. Tapi sekarang cobaan deui lah jago di kanan dia jago gitu nya. Di luar tong loba eleh, di kandang menang terus. Kemarin mah di luar halus semuanya. Bener teasnya di luar. 60% teh di luar menang Bang Tile. Dalam kompetisi siga kieu mah nu penting mah tong loba eleh Mang Denny nya. Kayaknya. Insya Allah walaupun menang terus kan juara. Juara menang terus. Di Tanang, pampang nama Tanang. Tong loba eleh di Tanang. Karena pada bulan minggu non Agustus akhir dan bulan September Persib bahkan menghadapi tim-tim yang besar Mang Denny, dengan Persija di September kan di kandang dan beberapa tim tadi di AFC Liga. Ya, sebetulnya ujian tidak hanya di awal-awal laga, sekarang klub-klub juga sudah sudah berubah yang nilainya kekuatannya juga, dan memang yang paling krusial itu sekarang klub-klub sulit ditebak mungkin kekuatannya karena di awal-awal, tapi kalau sudah pertengahan bisa terbaca lah siapa yang tim-tim yang kuat yang mana bisa terlihat mungkin. Kalau sekarang di awal-awal dengan perubahan banyak pemain baru, apalagi kuota pemain asing yang ditambah, jadi rada terapal mungkin. Jadi masih bias lah. Ya, sulit ditebak. Tapi tim-tim unggulan masih berada di dalam jalurnya ya. Tim-tim unggulan. Untuk melenceng sedikit Bang Denny meneruskan tadi, kuota pemain asing di kita kebanyakan mengambil kan pemain belakang, striker, tengah. Sekarang fenomena yang sangat menarik Bang Denny, penjaga gawang. Hampir bukan sebagian banyak lah, hampir banyak tim-tim Liga Indonesia menggunakan jasa penjaga gawang asing. Persib sendiri memakai, Persija kemarin si Eduardo, Persita memakai, Persik Kediri make, PSS Sleman make, semana deui nya kemarin teh. Jadi iya Pak, impact dampaknya. Jadi maksudnya gitu ketika kan untuk sebuah tim, karena biasanya beranggapan bahwa pemain asing harus memiliki kemampuan yang lebih dari pemain lokal kan intinya. Ketika awal-awal banyak yang menggunakan striker. Striker kabehnya. Tapi kan ketika tim yang dengan menggunakan pemain asing di depan, tim lawan juga harus mengimbangi dengan pemain tukang di belakang. Termasuk sekarang dilengkapi dengan penjaga gawang. Jadi pemain lokal mah hanya banyaknya,
hanya kebagian di tengah Mang Dile tah. Tengah jeung sisi berenanya, jeung baik kanan jeung baik kenca. Ya akan semakin ketat lah persaingan untuk masuk untuk pemain-pemain lokal untuk bisa menembus sebagai pemain depan, dan pemain belakang juga akan semakin kompetitifnya semakin sulit lah. Dan di belakang itu justru ada kekhawatiran potensi-potensi pemain-pemain depan pemain depan dari lokal itu akan semakin jarang, dan ini akan berimbas ke tim nasional juga sih Mang Dile. Ada kekhawatiran itu tuh Mang Deni? Ya ada, cuman sekarang kan Mang Dile untuk tim senior karena kebetulan kita kan banyak naturalisasi, jadi memang untuk di timnas untuk yang lokal juga agak susah karena beberapa pemain yang dipakai di tim nasional kebanyakan adalah dari naturalisasi Mang Dile. Itu. Berarti tidak, itu pertama kan ada dua kemungkinan Mang Deninya secara psikologis membuat persaingan semakin ketatnya Ya. di dalam posisi-posisi tadi yang di pemain asing. Yang kedua membuat pemain jadi drop. Ya, tergantung mental Sebenarnya ada kedua kemungkinan tersebut Mang Deninya. Ya. Ketika akan bisa muncul yang bisa menembus itu memang akan sangat bagus gitu. Berarti halus ya tengah. Tapi akan semakin sulit juga karena banyak yang tersisi sebelum berkembang lah istilahnya gitu. Beberapa pemain yang punya potensi karena kehilangan tempat dia akan tergeser juga. Mediana gitu ibarat nama main dia sebagai pemain tapi jarang dipakai gitu, jarang dicoba. Jadi untuk berkembang juga agak sulit. Ini juga harus jadi masukan, jadi evaluasi juga untuk pembentuk tim nasional ke depan gitu. Ya harus dibatasi lagi mungkin ya. Dibatasi berenanya. Ya regulasinya harus dipikirkan lagi regulasinya lah. Supaya kita kan ya bagaimanapun ujung-ujungnya nanti harus pembentukan tim nasional melalui liga ini teh. Emang secara persaingan bagus, sehatnya, meningkatkan kemampuan pemain kita, meningkatkan mental pemain kita, skill dan segala sesuatunya. Tapi di sisi lain kan yang harus diperhatikan mental pemain kita Mang Deninya. Ya Mang Dile, di satu sisi Mang Dile untuk timnas sendiri kan saya melihat kalau misalkan pemain banyak yang sekarang naturalisasi, saya oke-oke aja ya, maksudnya itu bisa menaikkan level permainan Indonesia. Sekarang udah bisa menembus Asia dan bisa bersaing. Tapi kan kalau misalkan itu untuk jangka panjang juga repot juga, apakah harus terus-terusan naturalisasi yang baru lagi. Sementara untuk pembinaan di liga, di klub-klub yang di Indonesia sendiri kan loba Mang Deni. SSBG kan unggal kelurahan aya namanya. Saya kalau terabaikan gitu mungkin. Banyak orang kudunya liga khusus pemain lokal kan mungkin ya. Enak liga 2 geus pemain asing ya Mang Deninya. Seperti kemarin kan ada semacam isu juga untuk piala AFF memakai khusus pemain lokal. Oh iya, nanti dilempar ke AFF teh. Tapi itu juga saya pikir kurang baik lah. Jadi ya level nasional beneran gitu. Lokal jadi ada beberapa kasta lah gitu. Ya semoga itu menjadi bahan pemikiran lah. Nah orang mah ngan saukur ngungkapin kekhawatiran ya Mang Deninya. Ya. Dan soalnya kan SSB loba lebar itu jadi pemain mah, makanya jadi kasir toko minimarket mahnya. Pemain-pemain orang teh. Ya, mudah-mudahan jadi masukan buat ya bagaimanapun untuk sepak bola Indonesia maju lah. Berarti kita akan menghadapi Arema nanti. Semoga mendapat hasil yang baik. Konsentrasi, terutama lini belakang, komunikasi harus terjalin. Anu senior ngaping nu junior, anu junior kudu isin nganyeta nu senior. Anu cedera sing enggal sehat, lini tengah dan lini depan harus terus padu. Dengan atau tanpa Davida Silva, saya kira semua pemain rata sama ya dalam menghadapi Arema. Itu salah satu pertandingan besar. Pantang kita kalah Mang Deninya. Ya, apalagi dengan Arema persaingan dari dulu sangat ketat mungkin. Sugan dan harus mungkin ya, insya Allah 3 poin sehingga dapat menjaga
posisi klasemen Persib di peringkat atas, menjaga marwah sepak bola Bandung. Hatur nuhun sakitu we bobotoh, terus pantau berita Bandung Raya dan Jawa Barat di Harian Umum Koran Gala, di media online korangala.id, serta di YouTube Apa Kabar News. Dan tidak lupa di Harian Umum Koran Gala ada halaman khusus pilkada yang membahas sejumlah bakal calon wali kota, bupati hingga gubernur Jawa Barat dalam mengentajawantahkan visi dan misinya. Pantau terus bagi masyarakat yang akan menyalurkan pilihannya nanti di Pilkada serentak 2024. Pantau terus Harian Umum Koran Gala dicetak maupun online dan Instagram korangala.id. Sekitu bobotoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.